Man, hukumannya mati, hukumannya kehilangan tunangan, hukumnya kehilangan warisan. Tapi Maria mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, jadilah padaku menurut perkataanmu itu Tuhan. Wah, Maria rela mempersembahkan hidupnya. Yang terakhir, yang ketiga, pelajaran dari pemberitahuan kelahiran Yesus Kristus. Anugerah Tuhan memampukan kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau hidupmu bisa kau berikan, gampang untuk kau bagikan hartamu. Kalau hidupmu bisa kau berikan, gampang untuk kau bagikan waktumu, tenagamu, pemikiranmu. Kalau Yesus gampang memberikan hidupnya buat kita, maka dengan mudah Dia akan memberikan berkatnya untuk kita, mujizatnya untuk kita, waktunya untuk kita, telinganya untuk kita. Karena hidupnya saja Dia sudah berikan. Sama halnya kepada Maria. Lukas 1:37 kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Saudara tahu ketika Maria diperhadapkan sebuah tantangan bahwa kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dari Roh Kudus, maka Maria sudah mikirkan, saudaraku, konsekuensinya. Yang pertama yang dia pikirkan, kalau aku mengandung dari Tuhan, maka Yusuf akan meninggalkan saya. Yusuf akan memutuskan hubungan dengan saya. Dan wanita kalau bisa udah diputusin sama tunangannya, itu udah buruk sekali, saudaraku. Karena untuk membuat sebuah pertunangan, itu butuh dua keluarga besar berkumpul sama-sama. Dan itu diumumkan di tengah-tengah kota. Itu akan bikin malu nama Maria, bahwa Maria adalah wanita tidak benar. Dan Maria waktu itu umur 16 tahun, saudaraku. Mungkin nggak dicatat di dalam sejarah Alkitab. Tidak ditulis dalam Alkitab berapa umur Maria ketika menikah sama Yusuf. Tapi Maria umur kira-kira diperkirakan sekitar 14-16 tahun. Masih sangat muda. Sedangkan Yusuf ada seorang duda yang sudah punya anak 4 sebelum menikah sama Maria. Pak tahu dari mana? Sejarah. Biasa hidup bersama dengan seorang pria yang dewasa. Waktu dia mengandung, aku akan ditinggalkan sama pria ini. Lepas kendali. Yang kedua, konsekuensi saya ketika menerima perkataan Tuhan, mengandung Yesus Kristus, aku akan dikucilkan dari keluargaku. Kalau ada seorang wanita hamil luar pernikahan, saudaraku, maka keluarga akan membuang anak itu dan tidak diberikan warisan. Maria mengambil satu konsekuensi. Sekalipun tunanganku akan menceraikan aku, keluargaku akan membuang aku harus ambil tanggung jawab ini. Yang ketiga, tradisi Yahudi, kalau ada seorang wanita hamil luar pernikahan, maka dia akan rame-rame dirajam batu di tengah umum, supaya yang lain jangan melakukan perkara yang sama. Man, hukumannya mati, hukumannya kehilangan tunangan, hukumnya kehilangan warisan. Tapi Maria mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, jadilah padaku menurut perkataanmu itu Tuhan. Wah, Maria rela mempersembahkan hidupnya.